Saudara siap mendengarkan firman Tuhan? Amin. Saudara siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau saya aja yang ngantuk tidur hanya a few hours siap, saudara harus siap. Amin. Because saya pikir whatever it takes, kalau nggak ada seseorang yang deliver firman Tuhan, siapa lagi? Correct? Begitu juga apapun yang menjadi tantangan saudara untuk mendengarkan firman Tuhan, atau distraction, atau ada gangguan, ada kerjaan kemarin, ini waktunya dengarkan firman Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mau dedikasikan waktu kami ke dalam tangan-Mu. Biar kami bisa tune in, bisa mendengarkan akan firman-Mu dan mendapatkan intisari daripada kebenaran firman-Mu. Biar kami tidak hanya menjadi pendengar, kami juga menjadi pelaku firman Tuhan. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Semuanya katakan, amin. Amin. Nah saudara, di akhir-akhir ini kita mengalami COVID 2 tahun lebih. Keadaan yang begitu nggak menentu. Kita pikir kita reaching endemic, tetapi ada aja selalu hal-hal yang nggak terduga. Mungkin COVID-nya agak meredak, Omicron nggak terlalu bahaya. Tetapi new variant datang, monkeypox datang. You know monkeypox, I think a bit scary kalau misalnya kita kena bisa nggak mau keluar. COVID mungkin kita nggak mau keluar, tapi nggak boleh keluar. COVID nggak boleh keluar, tapi kita sendiri pengen keluar, betul nggak? Tapi kalau kena monkeypox, kita yang nggak mau keluar, karena semuanya beruntusan. Apalagi perang di Rusia, Ukraine, oil naik gila-gilaan, inflasi di mana-mana, semua harga naik. Banyak orang mungkin nggak bisa lagi di-keep oleh beberapa company. Karena inflasi terlalu tinggi, demand-nya berkurang. Begitu banyak tantangan, COVID udah mungkin selesai, tetapi krisis datang. Ada begitu banyak hal-hal yang tidak bisa kita prediksi. Kemarin, Prime Minister Abe, Jepang, ditembak orang. Ya pastinya stok turun, crash untuk Jepang, currency-nya turun. Dan ya stock market juga, Bitcoin ya gitu, wah kripto dalam tahun lalu kripto hits, bagi saudara yang ngerti, hit 60.000 US dollar, sekarang kita 20 ribuan. So banyak yang kena efeknya, dampaknya. Poin saya adalah, kita nggak bisa menentukan future, masa depan kita. Kita selalu mikirin masa depan kita selalu mengkhawatirkan masa depan kita selalu memikirkan masa depan, future kita, tanpa henti-hentinya. Besok seperti apa, besok mau apa. Tapi kita tidak bisa melangkah ke masa depan tanpa yang saya sebut faktor F. Faktor F. Tema khotbah pagi hari ini saya mau kasih judul faktor F, the F factor. Kita tidak bisa melangkah ke masa depan, future, tanpa dua hal ini. Faith and faithfulness. The F factors. Iman dan kesetiaan. Walau mungkin waktu tetap berjalan, kita bisa melangkah ke masa depan, waktu tetap berjalan. Tetapi kita bisa tersandra dengan masa lalu kita, dengan kegagalan kita, dengan hal trauma masa lalu, kegagalan masa lalu. We are stuck in the past because of what happened. Mungkin kita adalah victim dari COVID, victim dari krisis ekonomi, victim dari layoff, diberhentikan segala macamnya. Dan membuat kita nggak bisa melangkah ke masa depan, future. Karena hal yang terjadi di masa lalu. Dan poin saya simple, saya kasih 2 poin saya. Faith and faithful, iman dan kesetiaan yang membantu kita melangkah ke masa depan. If you cannot see your future, we will go back to your past. Kalau kita nggak bisa melihat masa depan kita, maka kita akan kembali ke masa lalu. Kalau kita nggak bisa lihat, oh kira-kira seperti ini masa depan kita. Kita akan kembali ke masa lalu. Lebih baik di sini. Kalau kita nggak bisa membayangkan masa depan kita secara pasti. Tapi kita bisa melihat masa depan kita dengan iman.
membayangkan masa depan kita dengan iman, yang membantu kita untuk melangkah ke masa depan. Nah, ini renungan firman Tuhan pagi ini, the F factor, faith and faithfulness. Oke? Nah, mari kita mulai. Saya mulai dengan sesuatu yang sederhana terlebih dahulu untuk memahami konsep iman dan kesetiaan, oke? Faith and faithfulness. Yang pertama, the F factor. We need faith to be faithful. Kita perlu yang namanya iman untuk setia. Coba dibayangin. Kita perlu iman untuk kita setia. We need faith. Makanya katanya juga, kata-kata bahasa Inggrisnya juga, it's on point. Faithful. You need faith to be faithful. Is to have faith to the full. That's faithful. Kita perlu iman untuk kita setia. Nah, saudara, dalam perumpamaan talenta, dalam Alkitab, saya nggak bakal ceritain semuanya, tapi ada satu hamba yang diberikan apa? 1 talenta. Dan kita tahu ceritanya dia nggak ngelakuin apa-apa dengan 1 talenta tersebut. Ini adalah suatu statement, satu pemahaman, diperlukan iman untuk kita percaya bahwa hanya dengan 1 talenta dapat membuat perbedaan. Dapat melakukan banyak dampak kepada kehidupan orang tersebut. Nah, saat saudara menerima 1 talenta, 1, kita punya iman nggak dengan 1 ini, Tuhan bisa mengubah hidup kita. Saya bisa melakukan segala sesuatu. Atau kita sembunyikan, kita despise, kita rendahkan apa yang Tuhan percayakan. Diperlukan iman untuk melihat satu hal. Itu membuat dampak ke dalam kehidupan kita. Dan jika melakukan apa yang kita bisa lakukan dengan 1 hal tersebut, maka kita bisa menyenangkan Tuhan. Dan bukan hanya itu, Tuhan akan percayakan lebih daripada 1. Tapi dimulainya dengan iman kita melihat bahwa 1 dengan 1 kita bisa melakukan banyak hal. Dengan banyak talenta, Tuhan percayakan 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Kita percaya, kita beriman. Again, kita diperlukan iman bahwa dengan talenta yang lebih banyak, berarti lebih banyak pula dampak yang akan kita bisa lakukan. Tapi dimulainya dengan iman. Nah, ketika terus kita melakukan itu, melakukan iman dan percaya melihat segala sesuatu yang ada di tangan kita melakukan dampak. Apa yang Tuhan katakan dalam the parable of talent. Apa yang Tuhan katakan kepada hamba tersebut. Tuhan katakan seperti ini. Sangat baik engkau hambaku yang baik dan setia. Masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Di sini kita tidak disebut hamba yang sukses. Padahal orang tersebut sukses melakukan pelipat kali gandaan. Tetapi disebut oleh Tuhan hamba yang setia. Jadi setia itu diperlukan iman pada awalnya. Iman tidak meminta atau menunggu Tuhan untuk melakukan sesuatu. Kita memiliki iman. Kita pikir dengan memiliki iman, kita menunggu Tuhan melakukan sesuatu untuk keadaan kita. Untuk merubah keadaan kita. No. Iman justru tidak menunggu Tuhan melakukan sesuatu. Iman calls for our response. Iman menuntut kita menanggapi akan firman Tuhan yang dikatakan kepada kita. Iman justru menuntut kita melakukan sesuatu dengan 1 hal tersebut yang diberikan kepada kita. Apa yang saudara terima hari ini? Firman Tuhankah? Apakah yang saudara terima? Apakah opportunity? Apa mungkin, ini ada celah untuk masuk bisnis seperti ini? Apakah yang kita lakukan? Apakah kita respon terhadap hal tersebut atau kita enggak? Iman tidak menunggu respon daripada Tuhan. Iman justru membuat kita menanggapi untuk kita melakukan sesuatu tindakan
dalam ketaatan kepada firman Tuhan yang kita terima. Itu adalah iman. Itu adalah iman. Nah, mari saya tunjukkan hubungan iman dan kesetiaan. Okay? Faith calls for our response to the word of God. Being faithful is being responsive to the word of God at all time. Kalau beriman itu cukup dengan kita taat akan satu hal, akan firman Tuhan tersebut. Dan itu mungkin cuma satu kali. Misalnya, Jordan, anggap saya Tuhan. Jordan, go and take water bottle, tadi saya minta dia. Nah, kalau dia taat, beriman, dan untuk mau melakukan, dia akan melakukannya. Dan cukup hanya satu kali. Saya panggil dia, oke, dia taat karena imannya. Iman, kita disebut beriman karena ketaatan satu kali itu bisa terjadi. Tetapi yang namanya setia adalah untuk kita tanggap akan firman Tuhan setiap saat. Secara konsisten, terus menerus. Itu kesetiaan. Taat bisa terjadi satu kali doang. Besoknya gak taat lagi. Gak apa-apa, bangun lagi. Tetapi yang namanya orang yang disebut setia, orang yang melakukan firman Tuhan secara konsisten. Amin. Iman adalah bagian daripada kesetiaan. Diperlukan untuk kita beriman, untuk kita menjadi setia. Jangan berpikir kita, saya setia, kalau kita sendiri gak bisa beriman. Karena untuk kita setia diperlukan apa? Untuk kita beriman. Amin. Menjadi setia adalah benar-benar memiliki iman sepenuhnya. Faith to the full. Faith to the full. Faithful. Having faith to the full. Gampang kan? It's logical. Faithful is having faith to the full. Menjadi setia. Setia adalah tanggap terhadap firman Tuhan setiap saat. Baik kita berada di puncak kesuksesan atau di dalam lembah kekelaman. Waktu banyak order atau waktu resesi sekarang. Itu kesetiaan. Kalau kita lagi sukses, ya kita bisa melakukan apa aja. Setia memberi, setia melakukan kebaikan. Tetapi saat kita lagi seret, apa kita juga melakukan? Boleh. Mungkin amount-nya, kalau bicara mengenai financial, mungkin amount-nya kita bisa reduce, tetapi kita bisa melakukan setia dalam hal-hal yang lain. Dengan waktu, dengan apapun. Apakah kita tetap setia saat kita sedang dalam tekanan, dalam lembah kekelaman? Menjadi setia tidak mengarah kepada ukuran iman kita pada satu waktu tertentu. Wah, imannya besar. Setia bukan berbicara mengenai iman yang besar. Tetapi mengarah kepada durasi iman kita sepanjang hidup kita. Berapa lama, berapa panjang, berapa selalu setia enggak, selalu percaya enggak. Itu yang dinamakan setia. Bukan tentang sesuatu berapa besar iman kita, size of our faith. No. Firman Tuhan katakan iman yang sekecil pun dapat memindahkan gunung. Jadi Tuhan Yesus tidak melihat ukuran, tapi melihat berapa lama kita setia, durasi daripada iman. Petrus percaya, masuk, berjalan di atas air. Imannya besar. Enggak semua kita berani loncat atau jalan dalam air. Tapi ngelihat keadaan, imannya mulai terganggu. Bicara mengenai durasi. Tetap percaya terus. Makanya Yesus katakan, look at me, don't look at your situation. Berbicara mengenai durasi. Itu adalah kesetiaan. Nah saudara, panggilan Tuhan bukan untuk kita menjadi sukses. Oke? Saudara perlu mengerti, panggilan Tuhan bukan kita untuk sukses. Panggilan Tuhan adalah untuk kita apa? Setia. God's calling is not for us to be successful.
God's calling is for us to be faithful. Katakan sama-sama, faithful. 2, 3, setia. Come on. Setia. Itu panggilan Tuhan. Perumpamaan tentang talenta bagi orang yang melakukan perintah Tuhan, diberikan talenta. Tuhan panggil hambaku yang baik dan setia. Tidak berkata mengenai keberhasilan. Saudara kaya atau tidak, tetapi itu bukan menjadi ukuran Tuhan. Saudara bisa masuk dalam kebahagiaan Tuhan saat kita datang bertemu pada Tuhan, saat kita melakukan yang baik dengan setia. Yang Tuhan minta kita lakukan dengan setia. Karena sukses adalah tanggung jawab Tuhan. Hidup di dunia ini, kesuksesan kita ini adalah tanggung jawab Tuhan. Sukses, kita hanya bisa melakukan apa yang kita tahu lakukan. Tapi kesetiaan adalah tanggung jawab kita. Tuhan gak akan memaksa kita, membuat kita jadi robot untuk kita setia. Hari ini saudara setia, besok enggak. Dan Tuhan gak akan paksa. Okay. Tetapi kesetiaan adalah tanggung jawab kita. Sukses adalah bagiannya Tuhan. Success is God's responsibility, but faithfulness is our responsibility. Nah, ini yang saya ingin bagikan pagi hari ini. Di tengah-tengah ketidakpastian, the F factor. Oke, poinnya adalah bagaimana kita bisa melangkah maju ke masa depan kita di tengah-tengah masa-masa yang sulit ini. Masuk ke masa depan yang Tuhan sudah siapkan dengan iman kesetiaan. Bagaimana caranya kita melangkah dengan iman dan kesetiaan. How to keep our faith. This is what I want to share with you. Bagaimana kita bisa menjaga iman kita dan bagaimana kita bisa tetap setia. Saat saya Zoom bersama Pak Marzuki dan Ibu Anita. Bu Anita sering sharing. Dan saya sangat ingat sampai sekarang, since this morning saya baru klik, ini yang Bu Anita, Tante Anita bicarakan. Zaman-zaman sekarang yang sulit tantangan itu menjaga iman kita. Kita mau melencong atau tetap menjaga iman. Exactly now, saya ingat perkataan Bu Anita. Exactly this is my sermon. Bagaimana kita menjaga iman kita, how to keep our faith. And how to keep being faithful. Kalau masuk ke masa depan kita, future, we need the F factor, we need faith and faithfulness. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita menjaga iman kita? Bagaimana kita tetap setia? Oke, mari kita lihat Yosua pasalnya yang ke-6. Saya tampilkan di depan, Yosua pasalnya yang ke-6. Oke, saudara mungkin tahu ceritanya tentang gerbang Yeriko, right? Oke. Ayat yang pertama. Sekarang pintu gerbang Yeriko ditutup rapat karena orang Israel. Apa saudara? Gerbangnya di apa? Tertutup. Tidak ada yang keluar dan tidak ada yang masuk. Berarti it is a secure defense. Betul? Nggak bisa ada orang keluar masuk. Kayak waktu COVID. Negara ini negara Singapura sama negara Malaysia nggak bisa masuk. Nggak ada yang bisa masuk. Tetapi kita tahu ceritanya Yosua mau ke sana. Nggak ada yang bisa masuk. Itu ayat pertama. Pintu gerbang Yeriko ditutup rapat. Karena apa? Karena orang Israel mau masuk. Makanya tutup rapat. Perhatikan ayat yang kedua. Kemudian Tuhan berkata kepada Yosua, apa? Lihat. Aku telah menyerahkan Yeriko ke dalam tanganmu bersama dengan rajanya dan prajuritnya. Saya garis bawahi, saya perbesar hurufnya kata lihat. Nah, ketika kita membaca dua ayat ini, apa yang masuk ke dalam pikiran kita? Secara logika ada yang salah dengan apa yang Tuhan katakan, ayat 1 dan ayat kedua.
Ayat yang pertama katakan, Yeriko tertutup. Dalam istilahnya kota ini dikunci. Nggak ada yang bisa keluar masuk. Tapi namun dalam ayat yang kedua, Tuhan berkata kepada Yosua, lihat, aku sudah serahkan Yeriko ke tanganmu. Ayat 1 tutup, terkunci, nggak bisa masuk. Kok ayat kedua Tuhan suruh Yosua untuk lihat. Ini udah saya berikan kepadamu. Mata kita, mata mereka nggak bisa melihat kalau Yeriko itu sudah menjadi milik mereka. Itu masalahnya. Karena ayat pertama katakan Yeriko tertutup. Nah, bukankah itu yang terjadi pada kita orang Kristen? Saat saudara datang ke gereja hari Minggu, firman Tuhan katakan kita akan dibuat berhasil. Tetapi saat kita masuk hari Senin, kita ketemu lagi jalan itu tertutup. Bisnis tertutup. Mungkin kita diberhentiin. Firman Tuhan berkata kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Tetapi kok sekarang kita struggling saat kita masuk ke hari Senin. Atau lihat bank account kok makin berkurang. Itu yang sering terjadi. Sama seperti hal ini aplikasinya, ayat pertama tertutup, tapi Tuhan suruh kita melihat. Ini sudah ada di tanganmu. Senin kita tidak melihat tidak adanya perubahan. Tidak ada hal yang masuk ke dalam kantong kita atau ke bank account kita. Nah, ini poin saya. Tidak ada cara lain untuk bergerak maju dari ayat pertama ke dua, menerima janji Tuhan, dan bergerak ke ayat kedua untuk memperoleh janji Tuhan tersebut. Satu-satunya cara, perhatikan, satu-satunya cara adalah melalui iman dan kesetiaan. Oke. 2 Korintus pasal yang kelima dikatakan kita hidup karena percaya, karena iman. We walk by faith, not by sight. Bukan karena kita melihat. Daging kita gak bisa melihat. Tapi Tuhan suruh kita melihat. Saya percaya bahwa meskipun mata jasmani kita tidak bisa melihat, tetapi iman itu tidak melihat dengan mata jasmani kita. Dunia akan berkata gini, saya percaya kalau saya melihat. Betul? Saya percaya kalau benar saya melihat, nih ada buktinya. Tetapi sebagai orang percaya, kita berkata seperti ini. Kita percaya meskipun kita tidak melihat. Itu adalah iman. Oke, saya ulangi. The world will say, I believe it if I see it. But as believer, we believe even if, kata kuncinya, even if I don't see it, I believe it. Satu-satunya cara untuk melihat apa yang Tuhan janjikan kepada hidup kita adalah dengan iman. Dengan iman. Ini yang saya bagikan. Oke. Faith is to see the promises of God with our eyes closed. Iman adalah melihat janji Tuhan dengan mata yang tertutup. Dengan mata yang tertutup. Iman tidak membutuhkan bukti baru kita percaya. No. Iman hanya membutuhkan apa? Firman Tuhan sebagai bukti yang dapat kita pegang. Saya ulangi. Iman tidak membutuhkan bukti. Iman hanya membutuhkan firman Tuhan sebagai bukti yang dapat kita pegang. Nah, lihat ayat yang kedua. Apa yang Tuhan Allah berikan kepada bangsa Israel?
Firman Tuhan. Lihat, aku telah memberikan Yeriko ke dalam tanganmu. Hanya diberikan apa? Firman Tuhan. Dan bagi orang yang percaya, itu cukup. Firman Tuhan itu cukup menjadi bukti yang mereka pegang. Oke? How to keep our faith. Bagaimana kita menjaga iman kita. Ini kuncinya. Celah hilangnya iman kita adalah melalui apa yang kita lihat dengan mata jasmani. The leakage to our faith is what we see through our physical eyes. I didn't see it. Okay, this is wrong. Ini saya nggak perlu percaya. Karena nggak ada, maka saya nggak perlu percaya. Ini salah ini. Saudara, kehilangan iman kita adalah melalui apa yang kita lihat. Apa yang saudara lihat hari-hari ini? Kesulitan, dan kesulitan. Itu yang bisa membuat kita kehilangan iman kita. Atau yang kita lihat adalah firman Tuhan. Dan itu cukup. Firman Tuhanlah yang menimbulkan iman di dalam kita. Betul? Firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran akan. Itu cukup menjadi bukti yang kita pegang. Celah hilangnya iman melalui mata kita. Oke. Selanjutnya. How to keep our faith. Ini poin yang pertama. Shut your eyes. Oke, tutup matamu. Oke, kalau kita sering tutup dulu, sekarang akhirnya tutup mata dulu. Apa yang kita lihat hari-hari ini, tutup mata kita. Kalau ini ini mengganggu imanmu, tutup matamu. Kalau ada hal pekerjaan, bos, kita harus belajar untuk bisa tutup mata. Maksudnya bukan setiap ketemu bos kita tutup mata, bukan ya. Tapi saat ketemu bos kita harus ngerti bahwa mereka juga adalah posisi yang di atas kita. Setiap kata-kata yang gak enak ya tutup mata. Dan tetap melakukan apa yang saudara bisa lakukan. Apa yang mengganggu kita akhir-akhir ini. Kalau saudara perlu tutup matanya, tutup matamu. Oke? Bagaimana kita menjaga iman kita? Shut our eyes. Because faith is to see the promises of God with our eyes closed. Iman adalah melihat semua janji Allah dengan mata tertutup. Tuhan katakan, lihat. Kita nggak bisa lihat. Lihat, kita nggak bisa lihat. What do we need to do? Tutup matanya. Oke Tuhan, saya melihat Yeriko sudah diberikan kepada tangan. Oke Tuhan, masa depan kita, masa depanku ada di tangan. Itu yang kita harus lakukan. Shut your eyes. Saya lanjutkan poin yang kedua. How to keep being faithful. Bagaimana kita untuk tetap menjadi setia. Nah, ketika Yosua dan orang Israel diminta untuk berbaris mengelilingi kota Yeriko sebanyak 7 kali. Saudara tahu ceritanya tertutup kan, gak ada yang masuk keluar. Maka Tuhan perintahkan lagi firman Tuhan kepada mereka, kelilingi kota Yeriko sebanyak 7 kali. Apa yang mereka lakukan? Melakukan rutinitas. Melakukan hal-hal yang sama secara berulang-ulang. Hal-hal yang monoton. Yang gak tentu, belum tentu bagi mereka itu bisa berhasil. Saya kasih tahu nanti. Nah, saat kita berputar dalam rutinitas kehidupan kita setiap hari, hal yang sama. Apa yang kita lakukan? Kita bisa tidak melihat adanya progres. Waktu kita rutinitas Monday to Friday, nggak ada kemajuan yang terjadi, nggak ada progres yang terjadi, nggak ada uang yang bertambah, nggak ada opportunity yang datang, nggak ada lamaran kerja yang diterima. Apa yang terjadi?
Sama hal dengan bangsa Israel. Saat mereka melakukan 7 kali keliling, mereka pun nggak tahu. Akhirnya, Tuhan kasih tahu ke Yosua, kelilingi sebanyak 7 kali. Tetapi Yosua dan Tuhan tidak berkata kepada bangsa Israel berapa kali mereka harus keliling. Nggak dikasih tahu. Jadi, mereka melakukan ketaatan tanpa tahu di end point, tanpa tahu ujungnya harus berhenti di mana, berapa kali, mereka nggak tahu. Yosua tahu harus 7 kali, tapi bangsa Israel nggak tahu. Dan itu melakukan hal tersebut diperlukan apa? Kesetiaan, faithfulness. Berapa kali saudara harus tetap melakukan yang benar saat semua orang berkata bego, tapi kita harus tetap lakuin. Berapa kali? 5 kali. Kesetiaan adalah suatu commandment, suatu perintah yang open-ended. Nggak ada ujungnya. Kita nggak bisa lihat ujungnya kapan kita harus berhenti setia. Yang namanya setia kita harus terus melakukannya sampai akhir. Itu namanya setia. Bangsa Israel keliling selama 7 kali. Karena kita sekarang udah tahu ceritanya akhirnya gimana. 7 kali, betul. Tapi waktu dikasih tahu kepada bangsa Israel, they have no clue. Nah, how to keep being faithful. Bagaimana kita untuk tetap setia. Saya kasih firman Tuhan dulu. Yang pertama, Yosua ayatnya, pasalnya yang ke-6 ayatnya ke-10. Ini yang Yosua perintahkan kepada mereka yang keliling tembok. Oke, ayatnya ke-10. Tetapi Yosua telah memerintahkan tentara. Apa? Jangan berteriak perang. Jangan meninggikan suaramu. Jangan katakan sepatah kata apapun sampai hari aku menyuruhmu berteriak. Lalu berteriak. This is my second point. Cara kita untuk tetap setia. Saudara mau tahu? Kalau yang pertama, tutup mata kita. Yang kedua, untuk kita tetap setia, tutup mulutmu. Tutup mulutmu. Shut your mouth. Untuk kita tetap setia, kita kadang-kadang harus tutup mulut kita. Agak aneh emang kalau di gereja gitu ya, seperti sekarang gitu ya. Shut your mouth. Agak aneh kan, tutup mulut. Agak aneh untuk mengatakan kalimat ini di gereja. Agak-agak gimana gitu ya. Tetapi tutup mulut kita karena jika mereka diizinkan, bangsa Israel diizinkan untuk mengatakan kata-kata ketika mereka melakukan marching, ketika melakukan rutinitas, nggak tahu kapan end point-nya. Saudara kira-kira bisa tebak apa yang mereka akan lakukan? Yosua, engkau salah. Doesn't work. Mungkin lu enggak dengar suara Tuhan mungkin. Itu suaramu sendiri. Mereka akan komplain. Mereka akan berontak. Mereka akan question the wisdom and the logic behind of what they need to do. Mereka akan mempertanyakan iman daripada Yosua dan logiknya. Kenapa mesti mereka harus keliling? Sama hal. Untuk kita tetap setia saat kita melakukan rutinitas yang berulang-ulang terus tiap hari. Anak-anak lagi rese kok tetap kita sebagai parent harus attend kepada mereka. Oke? Istri udah gak mau ngomong tetapi kita tetap harus, suami harus tetap mengasihi istri. Istri harus tetap tunduk walaupun mesti relationship-nya belum kelihatan improvement. Terus melakukan hal yang Tuhan berikan kepada kita. Nggak ada end point-nya. Apa yang sering kita terjadi? Mulut kita yang pertama bekerja. It doesn't work. Nggak bekerja. Firman Tuhan itu berlaku untuk orang zaman dulu. Bukan zaman sekarang. Zaman now, beda. Mulut kita dulu yang ngomong. Dan mulut kita lah yang membuat kita berhenti setia.
Ini kuncinya bagi kita semua untuk menjaga kesetiaan saat melakukan rutinitas, ketaatan, firman Tuhan. Tutup mulut kita. Kalau enggak kita akan mengeluh, kita akan mulai ragu, dan kita akan izinkan perkataan kita mengeluarkan kita dari jalan kesetiaan. Bukan orang lain, bukan musuh kita. Perkataan kita sendiri yang membuat kita stop untuk setia. Percuma saya pelayanan, percuma saya datang ke gereja. Mulut kita. Kalau nggak ada hal sesuatu yang baik, tutup mulutmu. Dan prinsip kebenaran firman Tuhan ini tutup mulut, bukan kita untuk kita aplikasikan kepada orang lain. Misalnya nih ya, suami istri, ngoceh, suaminya bilang, tutup mulutmu. Bukan. Prinsip ini harus diberikan kepada kita sendiri. Jadi waktu kita mau ngoceh, mau ngomel, tutup mulutmu. Diam aja sendiri. Bukan diomongin sama musuh kita, teman kita, saudara kita, atau orang di gereja. Kalau saudara ngomong itu, saudara pikir, oh ini prinsip firman Tuhan. Robi tadi bilang seperti ini, pulang ke rumah. Tutup mulutmu ya. Perang, saudara. Perang. Prinsip ini diberikan supaya kita lakukan kepada diri kita. Untuk kita setia. Amin. The leakage to our faithfulness is what we say through our mouth. Celah hilangnya kesetiaan kita adalah melalui apa yang kita katakan dengan mulut kita. Celah hilangnya iman melalui mata kita. Celah hilangnya kesetiaan kita dengan mulut kita. Jangan izinkan perkataan kita, mulut kita membuat kita stop untuk setia, melakukan apa yang Tuhan panggil untuk kita setia. Nah, ini yang saya mau bagikan sedikit aja, dan sebentar lagi kita akan selesai. Kenyataan yang terjadi adalah bentuk bangsa Israel saat mereka keliling melakukan rutinitas, mencoba untuk setia. Hari kedua keliling. Ini yang terjadi. Mereka enggak ada melihat tanda untuk mereka menjadi alasan untuk mereka, ini bekerja, it's working. Enggak ada tanda diberikan kepada bangsa Israel untuk kesetiaan itu work. Enggak dikasih tanda. Saudara, kesetiaan tidak dibutuhkan saudara untuk melihat tanda, maka saudara lakukan terus. Enggak. Pada waktunya, it works, it will work. Enggak dikasih tanda. Jangan saudara kita lakukan, saya mau lakukan sekali, dan saya lihat tandanya gimana suami saya. Saya mau lihat tandanya gimana, ada perubahan enggak ke dalam keuangan saya. Tanda enggak akan diberikan. Namanya kesetiaan, saudara tetap setia. Melakukan apa yang Tuhan katakan saudara harus lakukan. Kalau saudara, poin saya, kalau saudara expect melihat tanda, saudara akan kecewa. Karena itu bukan iman. Karena artinya tuh saudara nggak ada iman yang membuat saudara untuk setia. Saudara dapat poinnya? Dibutuhkan iman untuk kita setia. Kalau saudara ngelihat mengekspek tanda bahwa saudara akan setia, saudara akan kecewa. Karena yang pertama kita perlu iman terlebih dahulu. Yang membuat saudara setia. Karena kesetiaan tidak diberikan tanda kepada kita. Pertanyaannya adalah, ketika kita melihat tidak ada tanda kemajuan, tidak ada tanda yang diberikan kepada kita, apakah kita mau melakukannya? Bangsa Israel, mujizat terhadap bangsa Israel, bangsa Yeriko.
Mujizat terjadi bukan karena mereka keliling. Mujizat runtuhnya tembok Yeriko adalah karena dua hal. The F factors. Iman mereka yang melihat apa yang tidak terlihat. Dan kesetiaan mereka melakukan apa yang Tuhan suruh mereka lakukan. Tanpa ada tanda, kesetiaan mereka yang justru meruntuhkan tembok. I will close with this, saya akan tutup dengan ini. Faith is to see the promise of God. But faithfulness is to seize what being promised. Tanpa iman kita tidak dapat melihat janji Tuhan. Mana? Tuhan suruh lihat. Tanpa iman kita tidak bisa melihat janji. Tanpa kesetiaan kita tidak dapat menerima atau meraih janji itu. Dibutuhkan the factor, faith and faithfulness. Kita perlu kedua-duanya. We need both. Without faith, we cannot see the promises of God. Without faithfulness, we cannot seize the promises. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya minta musician, minta Darwin untuk just sing a last song of worship. Amin. Saya berdoa saat saudara menerima firman Tuhan ini, firman yang simple, the F factors. Diperlukan iman untuk saudara melangkah ke masa depan saudara. Diperlukan kesetiaan untuk saudara melangkah, mendapatkan semua janji Tuhan, menerima semua janji Allah ke dalam hidup saudara. Akan ada proses terhadap iman tersebut, akan ada proses terhadap kesetiaan saudara. Tapi kalau saudara bisa honor the process, terima proses terhadap iman dan kesetiaanmu, God will honor the promise. Kasih Allah itu tidak bersyarat, tetapi janji Allah terhadap kita semua di muka bumi ini bersyarat. Diperlukan iman dan kesetiaan. Amin. Saya mau berdoa buat sebagian daripada kita di tempat ini. Kalau saudara bergumul, selalu khawatir, firman Tuhan jangan khawatir. Firman Tuhan berkata jangan khawatir. God will take care. Kalau saudara bergumul, selalu khawatir, selalu concern, selalu worry, selalu takut apa yang akan terjadi. Saudara tersandra dengan apa yang terjadi di masa lalu, kegagalan, trauma, dan lain sebagainya. Saudara tidak bisa melangkah. Firman Tuhan pagi hari ini berbicara kepada saudara. Saudara bisa melangkah. Bukan dengan kekuatanmu, tetapi dengan iman dan kesetiaan. Pagi hari ini firman Tuhan berkata, berimanlah dan setialah. Jika itu saudara-saudara bisa taruh tanganmu di dada dan berdoa kepada Tuhan. Respon kepada firman Tuhan. Bapa, Kau yang sendiri Tuhan Yesus berbicara kepada umat-Mu. Di hari-hari yang sulit seperti ini, kami semua bergumul. There is a good time and there is a hard time. Not bad time, the Bible say hard times. Hari-hari yang sulit. Dan di hari-hari yang sulit Tuhan, firman-Mu berkata, melangkahlah ke masa depanmu dengan iman dan kesetiaan.
tanda mungkin engkau tidak bisa melihat. Tidak ada tanda diberikan. Tapi firman Tuhan pagi hari ini, iman dan kesetiaanmu lah yang Tuhan lihat. Saya berdoa Tuhan kau kuatkan umat-Mu Tuhan Yesus. Orang-orang yang merespon akan firman-Mu Tuhan. Bukan tanda yang mereka perlukan. Mereka perlukan firman-Mu. Saat mereka mencari firman-Mu, kuatkan dan teguhkanlah iman mereka. Buat mereka belajar melangkah dengan kesetiaan. Well done, hambaku yang baik dan setia. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Saya berdoa agar setiap benih firman Tuhan yang tersebarkan di dalam khotbah ini, firman Tuhan ini akan menembuh jauh ke dalam hati kami Tuhan. Di tengah-tengah masa sulit sekarang ini Tuhan, the goal is for us to be faithful. Tujuan hidup kami adalah untuk kami setia. Ajar kami Tuhan to keep our faith dan belajar untuk setia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terima berkat daripada Allah Bapa. Semoga kasih daripada Tuhan Bapa kami yang di surga, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan urapan daripada Roh Kudus dilimpahkan kepada kita. Saudara melangkah ke masa depan dengan penuh pengharapan, dengan iman dan kesetiaan. Tuhan memberkati hari ini, esok, sekarang, dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua umat Tuhan katakan, Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Happy Sunday.